Oke, selamat sore. Kembali lagi dengan Pak Ustadz di sini. Nah, kali ini ada request video dari di komen YouTube. Namanya siapa saya lupa, nanti saya kasih screenshotnya ya di bawah. Kali ini Pak Ustadz akan bahas tentang Prokas Honda CBR 250R yang lama alias yang CBU ya. Jadi yang ini nih. Nih, jadi ini punyanya si CBU, CBR 250. Jadi salah satu dari beberapa hal yang akan sering dijumpai oleh owner CBR 250 yang satu silinder yang CBU yang generasi pertama adalah rusaknya dari si Prokas ini. Nah, saya akan bahas yang pertama. Yang pertama rusak adalah dari sisi setang ini. Jadi ya, setang dari CBR 250 ini memang dia didesain sangat kuat. Jadi materialnya bagus. Cuma yang nantinya akan jelek adalah pada bagian di dalamnya ini. Yaitu di sini ada semacam bearing yang buat main itu. Itu tuh rawan sekali rusak. Nah, yang kedua, setang ini tuh gampang sekali dengan resiko namanya kocak, yaitu dia gampang sekali kocak. Walaupun ini sebenarnya udah kocak ya, saya kategorikan ini udah kocak. Walaupun dia kalau digoyang ini sebenarnya masih batas toleransi untuk bisa dipakai. Cuma kalau saya ini dia udah kedengeran nggak? Nah, ini udah kocak. Ini akan menimbulkan bunyi pada mesin. Nah, pertanyaannya yang paling sering diajukan ke saya itu adalah, ini bisa dibenerin apa enggak? Itu masalahnya itu. Selama pengalaman saya megang CBR 250 dari tahun 2011 dan kemudian problem mulai pada keluar di tahun 2015, itu sering terjadi. Setang ini itu mulai rusak ya. Sebenarnya kalau kita mainnya hitungan tahun ini bagus, karena butuh waktu sekitar 4 tahun 5 tahun baru ini mulai kerasa. Nah, rusaknya karena apa sih gitu kan? Buat kalian yang masih punya CBR 250 tapi masih normal, itu kalian kan ingin jaga-jaga biar nggak rusak, itu gimana? Nah, kerusakan pertama itu yang jelas kalau sepengalaman Pak Ustadz itu karena ini penggunaan yang terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim itu biasanya kayak gini ya. Ini kasus yang pernah Pak Ustadz temui. Yang pertama adalah kalau buat balapan tapi AFR-nya itu kurang, alias bensinnya itu kurang, itu rawan sekali ini kena. Yang kedua, pendinginannya masih standar, itu juga rawan sekali ini kena. Dan yang paling sering ketiga adalah karena udah bore up. Jadi ini Prokas ini bekas motor Pak Ustadz dulu yang pernah pakai piston ukuran 80 berapa ya? 84 kayak kalau nggak salah. Jadi dulu di motor ini pakai paketan bore up dari Kawahara ya, paketan bore up dari Kawahara. Kemudian si mesinnya hancur, benar-benar hancur. Jadi bloknya itu pecah, pistonnya hancur. Kemudian ini jadi kayak gini. Kalau kita lihat dari kondisi blok dan pistonnya itu, wah, pokoknya udah nggak bentuk dah. Asli nggak bentuk, udah bener-bener parah. Nanti saya kasih sedikit itunya, si kondisi dari bloknya, karena sekarang udah jadi asbak gitu. Oke, jadi ini yang tadi saya bilang, blok 300 cc CBR 250 dari Kawahara, materialnya seramik dan hancur berkeping-keping. Pistonnya masih ada, masih nempel dan sudah jadi asbak. Ini bisa dilihat dari bawah nih. Nih, pistonnya hancur, totali hancur ya. Nah, ini
masih nempel. Ya seperti itu kondisinya. Itu piston blok 300 cc nya itu. Nah, kembali ke tadi, yaitu tentang ini bisa dibenerin gak sih. Jadi ada satu masalah yang akan kalian temui di sini. Pertama, waktu itu saya mau mencoba benerin ini, tapi nggak ada tukang bubut yang bisa nyopot si pen bawahnya ini. Jadi pennya ini tuh sangat keras untuk dicopot, jadi sangat benar-benar sangat susah dicopot. Perlu berapa ton itu baru bisa copot. Nah itu. Yang kedua, karena waktu itu si tukang bubut saya udah nyari nggak ada yang bisa di Jogja ya, nggak ada yang bisa. Akhirnya saya nyerah untuk membenerkan si ini Krukas ini. Kemudian teman Pak Ustadz yang ada di Semarang, yaitu Om Ded, itu waktu itu datang ke Jogja, dia nyari Krukas. Waktu itu dia memiliki kasus itu beda lagi. Krukasnya itu pecah. Jadi Krukasnya si Seber itu retak. Krukasnya retak. Waktu itu dia nyari orang yang bisa benerin Krukas itu memiliki kesulitan yang sama, yaitu gak ada mesin press yang kuat untuk si neken dari big pen yang ada di sini. Akhirnya ketemu, dia bilang bisa dicopot. Begitu udah copot, dia ngatasnya cuma yaitu dilas. Jadi si ininya dilas lagi, yang retak, bagian retaknya itu dia dilas. Nah, kemudian kalau misalkan setangnya ini kena, ini bisa dibenerin nggak atau ini? Nah, si Honda Thailand itu tidak mengeluarkan part setang aja. Jadi di katalog itu nggak ada yang jualan setang aja, ini nggak ada. Kemudian aftermarketnya itu juga nggak ada. Aftermarket saya belum nemu untuk yang jual stang piston CBR 250 itu setangnya aja itu nggak ada. Nah, itu masalahnya kenapa kok akhirnya Pak Ustadz mau nggak mau ganti satu set Krukas seperti ini ya. Tapi semakin kesini di 2019 itu tukang bubut yang udah maju itu udah ada ya, udah banyak lah istilahnya. Nah, udah banyak, dia udah bisa nyopot si pen ini, kemudian ganti si setang ini ya. Pas waktu itu ada kasus, jadi di grup CPRSD ada yang beli Krukas gitu, katanya itu standar, belum pernah diapa-apain, tapi pas dia dapat barangnya ternyata udah pernah diganti. Nah, stang apa yang saya gunakan saya nggak nanya. Kenapa saya nggak nanya? Karena nanti itu akan menimbulkan percekcokan dengan antara si seller dan si pembeli ya. Itu akan menimbulkan percekcokan. Kemudian yang akan jadi masalah itu adalah di pen piston, karena pen pistonnya ini ukurannya 17 mili. Kalau misalkan kita ganti pakai yang punyanya Tiger misalnya, di Tiger itu kan 15, FU Scorpio itu 16, itu bagian bawahnya itu sangat kecil, jadi nggak bisa masuk ke sini. Nanti ketika dipaksa masuk itu harus ganti big pen bawah, itu harus diganti dengan yang lebih kecil. Jadi nanti pennya itu harus diganti, misalkan menyesuaikan dengan diameter punyanya si Scorpio ataupun Satria FU ya, karena kecil sekali. Nah, kemudian kalau gimana nih kalau misalkan mau stroke up atau mau naikin cc gitu. Naikin cc kalian bisa pakai punyanya CBR 300 atau K33. K33 dia jual sama juga, satu gelondong seperti ini. Satu gelondong seperti ini harganya itu sekitar 4 juta sampai 5 jutaan. Jadi sekitar segituan ya. Itu kalian akan naik cc sebanyak 38 cc. Jadi nggak genap
299 atau berapa enggak. Jadi naik cc-nya hanya sekitar 36 cc. Nah, harga untuk Prokas standar CBR 250 atau yang ukuran standar, jadi yang stroke-nya masih 58 itu harganya kalau di Indonesia itu sekitar 2,5 juta. Jadi harganya cukup mahal, 2,5 juta. Tapi kalau kalian ini mau nggak mau ya harus ini. Nah, masalah yang kedua yang sering ditemui di bagian Prokas adalah di bearing metal di bagian sini. Jadi kanan kiri di crankcase itu dia ada metal bearing di bagian sini. Nah, si metal bearing ini itu nyarinya susah. Jadi di Honda Pak nggak ada. Saya udah coba nanya hampir seluruhnya lah, bisa dibilang mungkin seluruh Indonesia ya, karena Pak Ustadz banyak rekanan di Honda Wahana, Astra itu saya udah tanya stok di daerah ini, stok di daerah ini itu nggak ada yang punya. Bisa diakali atau enggak? Ada. Ngakali si metal bearing ini ada. Kalian datang aja ke tempat tukang bubut yang biasa nggarap mobil. Jadi truk mobil itu mereka punya metal bearingnya, itu ada. Harganya satu pasangnya itu sekitar 100 sampai 200 ribu. Itu tergantung ukurannya. Selama dari bagian Prokas di bagian sini itu enggak kegerus parah, dan bagian di mana crankcase juga enggak kegerus parah, itu kalian bisa ganti metal duduk dari si ini crankcase CBR 250 ini. Nah, kemudian satu lagi yang paling penting, kalian jangan nyoba-nyoba untuk istilahnya ganti stangnya aja ya. Ganti stangnya aja, jangan dicoba-coba, karena ada pengalaman temen Pak Ustadz di Tangerang, dia sama gitu. Tukang bubut yang nyopot ini bisa ada gitu. Nyari stangnya dia pakai punya motor lain. Dia pakai punya si Ninja 150 ya, Ninja 150. Itu kalau motor 2 tak kan bagian bawahnya itu cukup besar. Nah, cukup besar. Bagian bawahnya itu cukup besar, jadi ininya dibikin lebih besar, terus dimasukin itu. Kemudian pakai stangnya pun stang racing. Jadi bukan stang standarnya Ninja 250 ya kan. Jadi Ninja 150 sorry. Ninja 150 yang standar bawaan pabrik itu enggak. Dia pakai yang racing. Ininya udah tebel dan semuanya itu. Ketika dipasang, yang terjadi itu adalah bearing di dalam Prokas ini hancur juga. Jadi tetap mengalami namanya kocak. Nah, kalian yang mengalami problem seperti itu, entah ya mungkin suatu hari ada pabrikan aftermarket yang bikin setang buat si CBR 250 ini. Mungkin ya suatu hari, mungkin kalian bisa, tapi kita kan nggak tahu itu kapan hari itu bakal ada pabrikan yang bikin setang dari CBR 250 ini. Karena Pak Ustadz udah keliling ke Thailand pun itu nggak ada yang ada. Bahkan misalkan merek-merek kayak High Speed, saya udah ke tokonya di pabriknya itu, mereka nggak ada setang dari si CBR 250 nya. Itu setangnya atau itu nggak ada. Jadi seperti itu. Demikian. Kalau misalkan kalian mau ada yang ditanya lagi tentang masalah dari CBR 250 CBU di bagian Prokas atau di bagian motor manapun, silakan kalian komen, tanya di situ, atau kalian bisa tanya di Instagram Pak Ustadz. Nanti akan Pak Ustadz jawab selama Pak Ustadz tahu ya. Nanti Pak Ustadz bantu jawab, kemudian solusinya apa. Gratis, nggak usah bayar. Karena seperti niatannya Pak Ustadz mau cari pahala online ya, pahala online. Oke. Terus bekasan kayak gini mau diapain nih? Ya udah jadi koleksi aja kayak gini. Jadi kenangan 300 cc, mesin hancur, setangnya kocak. Ya. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.